Bayangkan seorang lelaki yang menulis di bawah sayap pesawat perang. Tahun 1942, di sebuah pondok kecil di Rawajati, Cililitan, Tan Malaka duduk di meja kayu, dengan pena tumpul dan cahaya lampu minyak. Di luar, dunia terbakar oleh perang, di dalam, pikirannya menyala oleh satu tekad. Menyelamatkan bangsanya, bukan dengan peluru, tapi dengan pikiran. Selama 8 bulan ia menulis, bersembunyi dari tentara Jepang, hidup di antara lapar dan ketakutan. Namun dari keterasingan itu lahirlah sebuah karya yang ia sebut Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini bukan sekadar teori. Ia adalah manifesto kemerdekaan berpikir. Tan Malaka menulis bukan untuk kalangan terpelajar saja, tapi untuk seluruh rakyat yang terbelenggu oleh kebiasaan berpikir mistik, yang mencari jawaban hidup dari takdir, bukan dari kenyataan. Baginya, bangsa yang ingin merdeka harus lebih dulu membebaskan cara berpikirnya. Ia melihat bahwa penjajahan tidak hanya ada pada tubuh, tapi juga di dalam kepala. Dalam cara kita menafsirkan dunia, dalam ketakutan yang kita wariskan sebagai kebenaran. Madilog lahir sebagai jembatan, dari kepercayaan menuju pengetahuan, dari keajaiban menuju penjelasan, dari kepasrahan menuju kesadaran. Ia adalah ajakan halus namun tegas. Berpikirlah dengan akalmu sendiri. Jangan biarkan iman yang buta menutup mata pada kenyataan. Inilah awal perjalanan Tan Malaka, seorang yang menulis masa depan bangsa dari pinggir sejarah, dengan senjata paling sederhana, pena, kertas, dan keyakinan pada logika. Bab 1. Logika mistika. Dalam sejarah manusia, sebelum pena menulis dan mesin berdetak, ada masa ketika segala hal dijelaskan dengan satu kalimat sederhana. Demikianlah kehendak dewa. Dari langit Mesir kuno, terdengar nama Ra, dewa matahari yang dengan satu firman, Ptah, melahirkan bumi, langit, dan bintang-bintang. Dalam sekejap, seluruh dunia ada. Tak ada proses, tak ada sebab. Hanya kehendak ilahi yang mutlak. Inilah bentuk tertua dari apa yang disebut Tan Malaka sebagai logika mistika. Cara berpikir yang menjadikan roh, dewa, dan kekuatan gaib sebagai sumber segala kenyataan. Ia bukan sekadar kisah lama. Ia adalah cermin cara berpikir manusia yang takut bertanya, takut mencari sebab di balik peristiwa, dan merasa aman dalam misteri yang tak perlu dijelaskan. Namun, dunia terus berputar. Waktu berjalan lebih cepat daripada doa. Ketika manusia mulai menatap langit dan bertanya, mengapa bintang bergerak? Maka lahirlah sains, lahirlah akal yang menantang takdir. Ilmu pengetahuan datang bukan untuk meniadakan Tuhan, melainkan untuk memahami hukum yang melahirkan segala ciptaan. Ia bertanya bukan siapa, tapi bagaimana. Ia tidak berlutut pada keajaiban, tapi berdiri tegak di hadapan kenyataan. Tan Malaka melihat bahwa pertarungan ini, antara mistika dan logika, tidak hanya terjadi di masa lalu. Ia hidup di dalam kita, hingga hari ini. Kita masih sering menjelaskan kemalangan dengan nasib, kekalahan dengan takdir, dan kemajuan bangsa lain dengan mereka lebih beruntung. Bagi Tan Malaka, inilah bentuk penjajahan yang paling halus. Penyerahan akal kepada hal yang tak terlihat. Ia menulis, bangsa yang terikat oleh logika mistika akan selalu menunggu mukjizat, bukan menciptakan perubahan. Logika mistika membuat manusia percaya bahwa hidupnya sudah digariskan, bahwa yang kaya memang ditakdirkan kaya, yang miskin memang seharusnya miskin. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi perjuangan, hanya penerimaan yang pasrah. Padahal, di balik semua itu, ada hukum-hukum yang bisa dipahami, dipelajari, dan diubah. Bukan dewa Ra yang menggerakkan sungai Nil, melainkan gravitasi bumi dan hujan di hulu. Bukan nasib buruk yang membuat orang miskin, melainkan sistem yang tidak adil dan ketimpangan kesempatan. Tan Malaka mengajak kita keluar dari kabut mistika ini. Ia mengajak kita menatap realitas sebagaimana adanya.
tanpa jubah gaib, tanpa rasa takut, tanpa taklid buta. Ia menulis madilog untuk mengganti, percaya, menjadi, memeriksa. Mengganti, doa tanpa usaha, menjadi, tindakan dengan pengetahuan. Karena baginya, iman yang sejati tidak menolak akal, melainkan berdiri tegak di atasnya. Namun perjuangan melawan logika mistika bukan perkara ringan. Ia bukan sekadar mengubah isi kepala, tetapi mengubah cara kita memahami dunia. Logika mistika sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, melekat dalam budaya, dalam bahasa, bahkan dalam cara kita berpikir sehari-hari. Kita menyebut sakit sebagai cobaan, bukan penyakit. Kita memanggil hujan dengan ritual, bukan memahami awan. Kita menunggu pemimpin yang dilahirkan, bukan yang dipilih dan dipertanggungjawabkan. Disinilah, kata Tan Malaka, kita harus belajar berpikir seperti ilmuwan. Memeriksa, menguji, mengulang, dan membuktikan. Ilmu bukan hanya alat pengetahuan, tetapi sikap hidup yang rasional dan jujur terhadap kenyataan. Ia memberi contoh sederhana. Listrik tak muncul dari doa, tapi dari pemahaman terhadap energi. Pesawat tak terbang karena mantra, melainkan karena pengetahuan manusia atas aerodinamika. Demikian pula kemerdekaan. Ia tak akan lahir dari permohonan, tapi dari pemahaman dan kesadaran kolektif akan hukum sosial dan ekonomi yang mengikat kita. Logika mistika, bagi Tan Malaka, adalah rantai tak terlihat yang menahan kemajuan bangsa. Dan satu-satunya cara untuk memutus rantai itu adalah dengan madilog. Cara berpikir yang berakar pada realitas, materialisme. Bergerak melalui perubahan dan pertentangan, dialektika. Dan disusun secara rasional, logika. Madilog bukan sekadar metode berpikir. Ia adalah bentuk keberanian moral. Keberanian untuk bertanya ketika orang lain diam. Untuk mencari sebab ketika orang lain puas dengan keyakinan. Dan untuk berdiri di atas nalar ketika dunia memilih berlutut di hadapan mitos. Mungkin karena itulah Tan Malaka menulis madilog bukan dengan tinta akademik, melainkan dengan darah pengalaman. Seorang pelarian, seorang pendidik, dan seorang pejuang yang tahu bahwa kebebasan sejati hanya lahir dari kepala yang merdeka. Ia ingin bangsa Indonesia meninggalkan cara berpikir yang mistik. Karena selama kita hidup dalam mistika, kita tidak akan pernah menjadi tuan atas nasib kita sendiri. Logika mistika adalah masa lalu yang terus menyamar sebagai kebijaksanaan. Ia terlihat indah, penuh simbol dan makna, namun diam-diam memenjarakan nalar. Tan Malaka mengingatkan bahwa setiap doa yang tak diikuti tindakan, setiap keyakinan yang menolak bukti, dan setiap dogma yang melarang pertanyaan, adalah bentuk kecil dari kematian akal manusia. Dan di sanalah madilog berdiri, bukan untuk menghancurkan keyakinan, tapi untuk menghidupkan kembali keberanian berpikir. Bab 2, Filsafat. Filsafat, kata Tan Malaka, lahir dari rasa ingin tahu yang tak pernah puas. Ketika manusia mulai bertanya, dari mana semuanya berasal? Dan tak lagi puas dengan jawaban dewa, maka disitulah filsafat dimulai. Filsafat adalah usaha pertama manusia untuk memahami, bukan sekadar mempercayai. Ia lahir dari keberanian untuk mempertanyakan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Bayangkan Yunani kuno, tempat matahari, laut, dan langit bukan lagi milik para dewa, melainkan fenomena yang bisa dipikirkan, diukur, dan dipahami. Di sana, Thales berkata, segalanya berasal dari air. Sebuah pernyataan sederhana, tapi radikal. Karena untuk pertama kalinya, manusia mencoba menjelaskan dunia tanpa roh. Dari Thales, datang Heraklitus, yang berkata, tidak ada yang tetap, segalanya mengalir. Ia melihat perubahan sebagai hakikat dari kenyataan. Lalu muncul Demokritus, yang berbicara tentang atom. Benih kecil tak terlihat yang membentuk seluruh alam. Filsafat pun berubah menjadi laboratorium pertama bagi pikiran manusia.
Namun tidak semua setuju. Dari timur dan barat, dari Plato hingga Descartes, filsafat berkembang menjadi dua kutub, idealisme dan materialisme. Bagi kaum idealis, seperti Plato, kenyataan tertinggi adalah pikiran. Dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide. Sementara bagi kaum materialis, seperti Demokritus dan kemudian Marx, segala sesuatu berakar pada materi, pada sesuatu yang nyata, bisa disentuh, diukur, dan berubah. Tan Malaka memahami pertentangan ini bukan sebagai perdebatan kosong, melainkan sebagai dialektika abadi antara pikiran dan kenyataan. Ia melihat bahwa setiap kemajuan manusia lahir dari benturan dua pandangan itu. Dari situ, ia memetik pelajaran bahwa kebenaran tidak tunggal dan beku, tetapi lahir dari gerak, dari perubahan, dari pertentangan yang tak pernah berhenti. Bagi Tan Malaka, filsafat bukanlah ruang meditasi yang sunyi, melainkan medan perjuangan antara ide dan realitas. Ia menulis bukan untuk menjelaskan apa yang ada di awan, tetapi untuk menuntun manusia menjejak tanah dengan pikiran yang jernih. Filsafat, katanya, adalah latihan berpikir tentang sebab dan akibat. Ia mengajarkan manusia untuk tidak berhenti pada apa, tetapi melangkah menuju mengapa dan bagaimana. Karena itu, Tan Malaka mengkritik keras mereka yang menganggap filsafat sebagai urusan orang pintar. Bagi dia, setiap manusia yang berpikir adalah filsuf. Setiap petani yang bertanya mengapa tanamannya gagal. Setiap murid yang bertanya mengapa dunia bisa berubah. Semuanya adalah bagian dari tradisi panjang filsafat. Tradisi keberanian untuk bertanya. Namun, Tan Malaka juga menyadari satu bahaya, bahwa filsafat tanpa dasar ilmiah bisa kembali jatuh menjadi mistik ketika manusia terlalu larut dalam ide dan lupa pada kenyataan. Pikiran kembali menjadi kabut. Itulah sebabnya, ia menulis Madilog sebagai jalan tengah, menyatukan materialisme, dialektika, dan logika dalam satu kesatuan berpikir. Ia ingin agar filsafat tidak berhenti di langit ide, tapi menjejak bumi, menjadi alat untuk memahami masyarakat, sejarah, dan kehidupan sehari-hari. Tan Malaka memandang dunia sebagai medan perubahan. Tak ada yang tetap, bahkan ide pun harus berkembang. Dan hanya mereka yang berani berpikir dialektis, yang melihat pertentangan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber kemajuan, yang mampu memahami dunia sebagaimana adanya. Ia menulis dengan nada yang tegas tapi jernih. Tiada sesuatu pun yang kekal, selain perubahan itu sendiri. Disinilah letak kekuatan filsafat yang sejati. Bukan pada kesimpulan, tapi pada gerak berpikirnya. Filsafat, bagi Tan Malaka, adalah cahaya yang menembus kabut. Ia tidak memberi jawaban pasti, tapi menuntun akal untuk menemukan jalannya sendiri. Ia tidak memerintah, tapi membebaskan. Filsafat membuat manusia sadar bahwa ia bukan sekadar makhluk yang percaya, melainkan makhluk yang berpikir. Dan dalam berpikir itulah, manusia menjadi benar-benar manusia. Bab 3, Ilmu Pengetahuan. Di antara semua pencarian manusia, tidak ada yang seteguh dan sejujur ilmu pengetahuan. Sebab ilmu tidak menunggu wahyu. Ia menunggu bukti. Tan Malaka memandang ilmu pengetahuan sebagai puncak kesadaran manusia. Di sanalah pikiran berhenti tunduk kepada ketakutan dan mulai tunduk pada kenyataan. Ia menulis bahwa ilmu adalah hasil dari pengalaman, percobaan, dan kesimpulan yang jujur. Ilmu bukan sekadar teori yang dingin, melainkan keberanian untuk berkata, "Ini benar," sejauh yang bisa dibuktikan. Bayangkan zaman ketika manusia percaya bahwa bumi adalah pusat semesta. Ketika Kopernikus dan Galileo mengatakan sebaliknya, mereka tidak hanya menantang gereja, tetapi seluruh fondasi cara berpikir manusia. Namun keberanian mereka membuka jalan bagi Newton, Darwin, hingga Einstein. Mereka yang berani melihat kenyataan sebagaimana adanya,
bukan sebagaimana seharusnya menurut kepercayaan. Bagi Tan Malaka, inilah semangat yang harus dihidupkan di tanah jajahan. Semangat untuk berpikir ilmiah di tengah masyarakat yang terbiasa tunduk pada dogma. Ilmu pengetahuan, katanya, adalah senjata paling tajam dalam perjuangan bangsa. Bukan karena ia membunuh musuh, tapi karena ia membunuh kebodohan. Ia mengingatkan bahwa bangsa yang tidak menghormati ilmu akan selalu terjebak pada keajaiban dan rumor. Mereka akan percaya bahwa hujan turun karena doa, bukan karena siklus air dan suhu udara. Mereka akan percaya bahwa penyakit datang dari kutukan, bukan dari bakteri yang bisa dipelajari. Tan Malaka tidak menolak iman, tetapi menolak ketidakjujuran intelektual. Ketika keyakinan dipakai untuk menolak bukti, dan ketidaktahuan dijadikan alasan untuk berhenti berpikir. Ilmu pengetahuan, katanya, tidak membutuhkan pengikut. Ia hanya membutuhkan kejujuran. Karena di dalam ilmu, setiap kesalahan bukan dosa, melainkan langkah menuju kebenaran yang lebih dalam. Tan Malaka kagum pada cara sains bekerja. Ia tidak pernah berhenti. Setiap teori lahir untuk digugat. Setiap hasil ditantang ulang oleh waktu. Inilah dialektika dalam bentuknya yang paling murni. Pertentangan antara tesis dan antitesis, yang melahirkan pemahaman baru tentang dunia. Dan disinilah Madilog menemukan jantungnya. Ia bukan buku yang mengajarkan dogma baru, melainkan cara berpikir yang menolak berhenti. Setiap kesimpulan harus terbuka untuk diuji. Setiap keyakinan harus siap dihadapkan pada kenyataan. Tan Malaka memandang sains bukan hanya urusan laboratorium, melainkan juga urusan masyarakat. Bangsa yang berpikir ilmiah akan belajar menghormati fakta, dan dengan itu, belajar menghormati kebenaran. Mereka tidak mudah disesatkan oleh rumor, tidak mudah dibakar oleh propaganda, karena mereka tahu cara berpikir yang benar. Disinilah letak bahaya terbesar bagi penjajah. Bangsa yang berpikir dengan logika ilmiah tidak bisa dikendalikan dengan mitos. Mereka akan menuntut bukti, bukan janji. Mereka akan menilai pemimpin dari tindakan, bukan kata. Dan itu, bagi Tan Malaka, adalah bentuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Ia menulis Madilog agar rakyat Indonesia belajar menilai kenyataan dengan akal. Agar mereka memahami bahwa dunia bisa dijelaskan tanpa harus disakralkan. Agar mereka mengerti bahwa keajaiban sejati bukan turun dari langit, tetapi lahir dari pemikiran dan kerja keras manusia. Tan Malaka percaya bahwa ilmu adalah cermin moral. Ia mendidik manusia untuk rendah hati di hadapan fakta, dan jujur terhadap kekeliruannya sendiri. Di dalam ilmu, tidak ada kehormatan bagi mereka yang menolak bukti. Dan disitulah letak perbedaan antara bangsa yang maju dan bangsa yang terbelakang. Yang satu berani mengakui kesalahan, yang lain bersembunyi di balik mitos. Namun, ilmu saja tidak cukup. Sains memberikan pengetahuan, tapi manusia membutuhkan arah. Dan arah itu, bagi Tan Malaka, datang dari dialektika. Dari kemampuan untuk memahami perubahan dan gerak kehidupan. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang paling jujur. Ia tidak menyembah apapun, tidak menipu siapapun. Ia hanya menunjukkan apa adanya. Dan seperti matahari, ia bisa menyilaukan bagi mereka yang terbiasa hidup dalam gelap. Namun bagi mereka yang berani membuka mata, ia memberi pandangan baru, bahwa dunia ini dapat dipahami, dan karena itu, dapat diperbaiki. Kita telah berjalan jauh dari dunia yang dipenuhi mantra dan takdir, menuju dunia yang diterangi oleh nalar dan pengetahuan. Tan Malaka, lewat Madilog, tidak sedang menulis buku filsafat yang tinggi di Menara Gading. Ia menulis sebuah peta kesadaran. Peta yang menuntun bangsa Indonesia keluar dari gelap mistika menuju cahaya ilmu. Dalam setiap bab yang telah kita lewati, ada satu pesan yang terus berulang, bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang lepas dari penjajah,
tetapi tentang membebaskan pikiran dari belenggu irasionalitas. Bangsa yang berpikir mistik akan selalu menunggu keajaiban, tapi bangsa yang berpikir ilmiah akan menciptakan perubahan. Dan disitulah letak perbedaan antara penonton sejarah dan pembuat sejarah. Tan Malaka percaya bahwa pengetahuan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap manusia yang mau berpikir. Karena hanya dengan akal yang bebas, manusia bisa menulis nasibnya sendiri. Kini, setelah kita menembus kabut logika mistika, menyelami makna filsafat, dan menyadari kekuatan ilmu, perjalanan kita belum berakhir. Sebaliknya, ia baru saja dimulai. Sebab untuk memahami dunia yang terus berubah, kita perlu memahami hukum dari perubahan itu sendiri, dialektika. Dalam bagian berikutnya, Tan Malaka akan mengajak kita masuk lebih dalam, menyusuri arus perubahan, pertentangan, dan logika hidup yang tak pernah berhenti. Inilah jantung dari Madilog. Cara berpikir yang melihat dunia sebagai gerak, bukan kebetulan.